Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Adapun sebagai pengamat atau observer adalah saya sendiri, Estika Winawati dari SMPN 2 Sampang. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah saya Novingatun Munawaro dari SD Negeri Karangasem 01 Kecamatan Sampang. Kemudian sebagai coach adalah Saya Susi Ruswanti dari SD Negeri Karangasem 01 Sampang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat, guys kita. Ya, alhamdulillah Bu Novi baik ya. Ibu Novi, sebelum kita mulai proses coaching ini, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Novi dengan coachingnya nanti ya. Ya. Sebelum memulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait penilaian praktek coaching ini. Nah, pertama, ada beberapa tahapan dalam praktek coaching ini. Tahap pertama adalah praobservasi, di mana saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan pada praktek Bu Novi nanti. Kemudian tahap yang kedua itu adalah pelaksanaan observasi, ya, di mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Novi. Dan yang terakhir itu adalah pasca observasi, di mana Bu Novi akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching dan kompetensi apa yang akan Ibu Novi kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Bagaimana Ibu? Apakah kita bisa mulai? Bisa, Ya, bisa. Baik. Kita mulai dengan praobservasi dulu, Ibu. ya. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, jadi nanti Ibu juga mengerti apa yang akan saya lakukan. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya ya Bu, yang menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi diri dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan itu Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa itu menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati itu. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu saya ingin mengembangkan
mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dalam mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi pada kunci yang kemudian kunci dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, baik. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kuncinya ya. Ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator ketercapaiannya, saya nanti akan berusaha menerapkan alur delta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri supaya coach bisa menemukan solusi permasalahannya. Oh ya, baik-baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses coaching tadi meliputi delta, kemudian ide-ide solusi dari Puji bisa tergali dengan sangat maksimal Ibu. Ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan. Nah, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah itu Ibu bisa mulai percakapan dengan Koci, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya, Ibu. Baik Bu, terima Ya, kasih. selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Restika. Ya, sama-sama Bu Novi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Susi? Selamat siang Bu Novi. Siang Bu. Apakah ada waktu? Untuk sekarang ada waktu, kebetulan ada waktu. Bagaimana yang saya bantu? Saya ingin sharing Bu dan bercerita. Insya Allah dengan senang hati saya siap mendengarkan cerita Ibu. Gimana Bu? Saya berharap kegiatan sharing ini membuat saya tenang dan saya ingin mendapatkan solusi dari kegelisahan saya selama ini. Kalau saja saya lihat Bu Susi kelihatan kurang tenang, gelisah. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, apa sih tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin saya capai adalah saya ingin dan berharap saya lebih fokus pada pembelajaran pada tupoksi saya, dan saya bisa memanage waktu dengan bijak. Kemudian tadi Bu Susi bilang kurang fokus dan ingin manage waktu dengan bijak. Memangnya penyebabnya itu apa? Kenapa Bu Susi sekarang kurang fokus, kurang manage waktunya juga kurang baik? Penyebabnya apa? Begini Bu, saya kemarin habis itu ada rapat akhir kampus. Nah di situ kakak saya ini mengharapkan bahwa saya harus menyelesaikan modul ajar dan seperangkatnya serta program pramukaan itu harus selesai dalam 1 minggu. Kemudian Apalagi sedangkan saya itu sekarang sedang melakukan ini ada tugas tambahan juga, yaitu sebagai ketua PPDB, sebagai
operator Cinder, dan juga saya sudah mengikuti kegiatan kalau di beberapa hotel sebelum gitu kan. Banyak sekali ya Bu. Ada beberapa tugas tadi. Terus bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah ada banyak tugas, selain tupoksi Ibu, selain itu ada tugas yang lain, gimana kondisi perasaan Ibu kalau dari skor 1 sampai 10? Kondisi saya sekarang kalau dilihat dari skor itu mungkin saya sekitar 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Merasa kurang tenang ya Bu tadi ya hubungannya. Kemudian dampaknya dari tugas-tugas Ibu selama ini di sekolah maupun pekerjaan bagaimana? Kalau saya itu kalau di sekolah ini dampaknya berarti dia nah jadi kurang fokus karena nah ini tadi jadi apa namanya ke pembelajaran jadi kurang fokus nanti terus tentang program kepramukaan juga belum selesai gitu. Dari saya mendengar cerita Bu Susi tentang banyaknya tugas, terus Bu Susi juga merasa kurang fokus ketika ini. Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi semua supaya Bu Susi bisa mencapai tujuan Ibu? Saya rencananya ingin konsultasi kepada Ibu KS dan saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira tadi mau berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Perkiraan waktunya itu kapan? Khususnya mau berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah itu kapan? Saya ingin secepatnya ketika beliau ada waktu saya akan menghadap. Kemudian Bu Susi sudah punya rencana aksi namanya kepala sekolah di sampaikan seperti itu. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Susi lakukan setelah mempunyai rencana itu? Saya akan mendatang saya upaya melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan saya akan memiliki waktu dengan bijak. Semoga apa yang Bu Susi harapkan bisa tercapai, ada solusi yang jauh lebih baik untuk keinginan Bu Susi ya. Dari tadi Bu Susi cerita curhat tentang masalah Ibu, kemudian tadi Bu Susi sudah menemukan rencananya mau menemui ke sekolah, dan juga Bu Susi juga sudah punya komitmen. Sekarang perasaan Bu Susi bagaimana dibandingkan tadi sebelum Bu Susi bercerita, sebelum Bu Susi menemukan solusinya? Sekarang perasaannya bagaimana? Perasaannya saya lebih lega dan plong ya. Kalau di skor dari 1 sampai 10, Dari skor 1 sampai 10 ini sudah ini apa ya? Kalau tadi 4 sampai 5 kadang-kadang sudah plong dan lega. Saya sekarang dari kisaran 8 sampai 9. Alhamdulillah, semoga apa yang Bu Susi harapkan bisa tercapai, ada kebijakan yang lebih baik lagi untuk Bu Susi. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Susi ceritakan? Ya sudah. Kalau sudah, saya sudah mau kembali ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih penonton. Sama. Baik Ibu Novi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Novi dengan Uci ya. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih sama Ibu Novi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Sangat boleh Bu. Ya, terima kasih. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini,
apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching. Jadi, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang tadi Ibu laksanakan? Untuk yang saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa prinsip pembinaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ya, Baik Ibu. Ya, jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu Novi tadi ketika mengobrol merasa setara, gitu ya. Tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu itu berusaha menggali kreativitas dari seorang puji untuk mengeluarkan tadi berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang puji. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang di supervisi tadi, Ibu, ya, yaitu mengharapkan ada dua, ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat, Ibu, juga sudah terlaksana, Bu. Dan yang paling penting dari proses yang tadi Ibu laksanakan, saya mencatat itu Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat-sangat baik, Bu. Luar biasa, Bu. Terima kasih, ya, terima kasih, Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu, ya. Ya, jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, ya, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching tadi merasa ada sedikit kurang, ya, gitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya menggunakan teknik stop, agar beliau lebih rileks dan juga dalam mengungkapkan permasalahannya itu lebih santai, tidak dipalaki. Baik, Bu. Memang kehadiran penuh atau present, ya, menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, gitu, ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja, tapi juga potensi yang lainnya, ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching kepada mitranya atau coachingnya, gitu. Ya, saya juga berharap semoga proses yang lain semakin bisa membekali Ibu. Kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan coach, ya. Terutama Ibu menggunakan alur tirta. Alur tirta dilaksanakan dalam melaksanakan coach yang Ibu laksanakan berikutnya. Terima kasih, Bu. Itu sudah melaksanakan coaching dengan sangat-sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat, ya, Bu Novi. Terima kasih.